kalau cerai itu kan gampang. Karena saya mengingat waktu zaman saya masih dengan suami saya yang pertama itu, cerai itu terlalu gampang sekali bagi mereka. Mereka tidak pernah memikirkan anak-anak, tidak pernah memikirkan apakah anak ini terlantar, masa depan anaknya itu gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Seorang ibu-ibu ya, berniat ingin menjelekkan agama Islam, berniat untuk merendahkan agama Islam, malah menunjukkan kebotolannya sendiri, malah mempermalukan dirinya sendiri, serta agama barunya. Jadi ada seorang ibu yang membuat kesaksian, terus kesaksian tersebut disebarkan oleh channel-channel Polycardus dengan maksud, ya, dengan maksud ingin merendahkan agama Islam, meninggikan agama dia. Ya ini biasalah, kalau Polycardus dan Laskar Polycardus memang seperti itu. Cara mereka menjual agama mereka adalah menjelekkan produk orang. Jadi agama orang lain dia jelekkan, supaya agama dia kelihatan tinggi. Inilah cara-cara yang tidak terpuji dan tidak dibenarkan. Ya, sangat tidak dibenarkan. Anda kalau mau jualan agama Anda, ya Anda bilang saja, produk Anda, agama Anda punya kelebihan A, B, C, D. Wah, agama saya dijamin masuk surga. Agama saya adalah agama yang baik, bisa begini, dapat fasilitas begitu. Anda tinggal jelaskan. Jangan Anda bawa-bawa agama Islam. Jangan Anda jelekkan agama Islam. Jangan. Ya. Begitu juga dengan murtadin-murtadin ini. Jangan dibuat skenario-skenario untuk menjelekkan agama Islam. Nanti nasib kamu menyusul Yusuf Manubulu. Buat skenario, buat orang ya yang lahirnya Kristen disuruh pura-pura jadi Islam. Nah, Yusuf Manubulu tuh sudah ketangkap, sudah masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara menyuruh orang menyamar menjadi murtadin. Luar biasa. Jadi sekali lagi bagi teman-teman Kristen, kalau Anda ingin jualan agama Anda ingin memperkenalkan agama Anda, silakan. Tapi mohon jangan jelekkan agama Islam. Jangan merendahkan agama lain, nggak baik itu. Ya. Kalau kalian lihat mualaf-mualaf, contoh ya, saya kalau ditanya kenapa saya mualaf, saya bilang saya menemukan kebenaran di Islam. Nggak perlu saya jelekkan agama Kristen, nggak perlu saya jelekkan agama lama, jangan. Saya cuma mengatakan di agama lama, ya di agama lama saya tidak menemukan kebenaran. Menurut saya, sekali lagi itu versi saya, ya. Dan saya temukan di Islam. Itu pun banyak Polycardus ngamuk. Siapa bilang tidak ada kebenaran? Loh, kan ini menurut saya. Kebenaran menurut saya sama kamu bisa jadi beda. Apa yang saya dapati bisa jadi beda. Itu beberapa kali ya, saya diundang sama teman-teman Kristen untuk ngomong kesaksian di tempat mereka. Saya bilang saya nemukan kebenaran di Islam. Itu pun ngamuk dia. Mereka bilang nggak ada itu kebenaran di Islam gitu kan. Itu aja tantrum. Kalian bisa bayangkan. Apalagi yang seperti ibu ini menjelekkan agama orang, kan lebih nggak bagus, ya. Dan kita akan reaksi dan kita tunjukkan dulu pernyataan dari ibu ini yang menampol dirinya sendiri ya. Jadi berniat jelekkan Islam, malah endingnya menampol agama mereka sendiri. Dan seperti biasa, channel yang kerjanya framing dan fitnah, siapa lagi kalau bukan Injil Habaget ya. Ini channel yang isinya hanyalah fitnahan-fitnahan kepada Islam. Fitnahannya fitnahan receh pula itu. Hanya statement-statement bodoh, ya menurut saya. Kalian bisa lihat, wajib nonton video ini. Keren judulnya. Menggemparkan, mualaf setelah tinggalkan Yesus, hidup menderita, akhirnya kembali pulang. Ya, setelah tinggalkan Yesus, hidup menderita. Ya, jadi setelah dia murtad, murtad bagi mereka ya, mualaf bagi kita. Jadi ibu ini dari Kristen masuk Islam, terus kembali jadi Kristen. Kembali jadi Kristen ya, ibu ini. Dia sempat menjadi mualaf, kurang lebih setahun. 2011 sampai 2012, terus dia kembali jadi Kristen, menurut kesaksian dia. Ya kita anggaplah kesaksiannya itu benar. Ya kita anggap aja. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana ibu ini menampol dirinya sendiri. Begitu juga dengan si Effendi Usman ini. Mari kita dengarkan dulu cerita gedebrul mereka ya.
Kalau cerai itu kan gampang, karena saya mengingat waktu zaman saya masih dengan suami saya yang pertama itu, cerai itu terlalu gampang sekali bagi mereka. Mereka tidak pernah memikirkan anak-anak, tidak pernah memikirkan apakah anak ini terlantar, masa depan anaknya itu gimana. Doaku, ya Allah, bukalah pintu rezeki bagi kami, ya Allah. Itu sering sekali kita doa itu sampai nangis yang pokoknya aduh luar biasa waktu itu. Hanya gimana ya, mikir hidup atau ya itu sudah terlalu susah. Jadi saya sama suami ini seminggu sekali baru bisa makan. Kalau yang lain itu ya sudah, yang penting anak-anak bisa dapat makan. Nah, pertengahan tahun 2012 itu 2011, pertengahannya 2011 itu ada tetangga saya di sini itu, dia ngajak suami ini ke daerah Kupang, masih NTT juga tapi nyebrang katanya nanti ke sana dikasih kerja, karena memang kalau di sini kerjanya memang susah sekali. Jadi kita ke sana, saya ikut dia ke sana. Sampai sana itu ya kerja sebagai tukang bangunan, tukang batu. Ya, dia kerja tapi terusnya seperti itu terus. Kita waktu itu ngekos, susah sekali juga. Sampai dia tuh kerjanya jauh, nanti pulang capek-capek langsung itu ajak ayo kita sholat, ya sholat terus. Nah, waktu 2012 itu ya masih terus. Jadi kita Islam ini dari 2011 sampai 2012. Jadi pertengahan 2012 itu saya sudah mikir, saya ini sudah meninggalkan Tuhan, saya ini sudah sudah menyakiti hati Tuhan, mempermainkan Tuhan. Saya teringat kembali sama Tuhan saya, yaitu Yesus. Saya nangis. Waktu itu suami saya kerja, saya nangis, saya berdoa, minta ampun sama Tuhan. Waktu itu saya minta ampun, Tuhan, ampuni saya sudah meninggalkan Tuhan, saya sudah menjual Tuhan, saya minta ampun. Jadi waktu itu saya nangis terus. Waktu pagi saya masak, jam 10 itu saya sudah bersih semua. Jam 10 saya doa, saya masuk kamar, tutup pintu, naik di tempat tidur, saya doa, saya menangis betul-betul, dan saya pasrah hidup saya itu di tangan Tuhan. Karena saya pikir selama ini saya meninggalkan Tuhan, walaupun saya di Jawa punya suami, saya setiap minggu tuh saya ke gereja, tapi saya berpikir bahwa saya itu Kristen KTP. Saya tidak benar-benar mengikuti Tuhan. Padahal saya ini mempertahankan agama saya, tapi saya tidak benar-benar mengikuti Tuhan. Saya merasa menyesal sekali. Waktu 2012 itu saya menyesal sekali, saya menangis. Saya minta ampun sama Tuhan. Nanti kalau sudah sore jam 3, saya sembahyang lagi. Saya sembahyang menurut agama saya, Kristen. Walaupun saya belum ke gereja, waktu itu belum ke gereja karena Alkitab saja saya tidak punya, karena selama itu saya kan masih berstatus Islam, masih mengikuti suami, sholat segala macam. Jadi waktu saya mulai mau kembali kepada Tuhan Yesus, saya tidak punya Alkitab, saya tidak ada Alkitab. Jadi saya hanya itu saja, doa dan menangis. Saya minta pengampunan sama Tuhan. Saya minta ampun betul-betul sama Tuhan. Terus pas bulan November 2012, saya ingin ambil sikap, karena saya tahu kalau agama Islam ini kalau cerai itu kan gampang. Karena saya mengingat waktu zaman saya masih dengan suami saya yang pertama itu, cerai itu terlalu gampang sekali bagi mereka. Mereka tidak pernah memikirkan anak-anak, tidak pernah memikirkan apakah anak ini terlantar, masa depan anaknya itu gimana. Tidak pernah memikirkan hal itu. Makanya waktu itu saya mulai ambil keputusan ingin kembali pada Tuhan Yesus. Dan waktu suami saya pulang itu sore-sore,
saya langsung bicara sama suami saya tidak, istilahnya tidak izin kalau saya mau ke gereja atau apa, tidak, atau mau kembali itu tidak. Saya hanya bilang, Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Bagaimana seorang ibu, beliau memberikan kesaksian kepada kita semuanya, dan tentunya kesaksian itu sangat menguatkan iman percaya kita. Dan saya selalu berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, dan sekaligus untuk diri saya pribadi, mari kita berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan pernah kita menyangkal iman percaya kita kepada Yesus. Di bawah kolong langit ini, kata firman Tuhan, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita selain di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Apapun kata orang, bagaimanapun olok-olokan mereka terhadap iman kita, bagaimanapun cemoohan mereka terhadap Kristus Yesus, tidak akan bisa mengubah posisi Yesus sebagai juru selamat. Sehebat apapun olok-olokan, hinaan, cacian, makian orang dunia terhadap iman kita Kristen, terhadap Kristus, Bapak Ibu, tidak akan bisa mengubah posisi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melihat hari-hari ini di media sosial, ada banyak sekali orang-orang tertentu yang main di TikTok khususnya. Mereka mentafsirkan ayat demi ayat dengan menurut pikirannya dia. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak boleh mentafsirkan kitabnya mereka. Kalau kita mentafsirkan kitab mereka sebagaimana mereka mentafsirkan kitab kita, maka kita dibawa ke ranah hukum. Dan sangat banyak orang-orang di antara mereka yang mengatakan kita ini salah masuk kamar karena mengurus iman, agama, kepercayaan mereka. Sekalipun ada yang bertanya tentang iman kita, kita menjawab, mereka pun tidak diterima seolah-olah. Tetapi kita sangat banyak melihat bagaimana mereka menghina, mengolok-olok, mencemooh akan firman Tuhan. Mereka tidak akan terima ketika kitab mereka kita bahas. Tetapi mereka sangat suka membahas iman kita. Begitu kita bahas iman mereka, ada banyak sekali orang yang mengatakan kita ini salah masuk kamar. Sementara di antara mereka itu sangat banyak orang-orang di TikTok itu membahas dan mentafsirkan kitab kita, mencemooh, mengolok-olok. Dan kita tidak pernah mengatakan ini penistaan agama. Tetapi begitu iman mereka sedikit kita congkel, saudaraku, langsung mereka ramai-ramai bersuara dan menganggap kalau kita ini adalah penistaan agama. Nah ini dia saudaraku. Dan saya tidak bosan-bosan mengajak saudara semuanya supaya tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Teman-teman dapat poinnya? Ya, teman-teman udah dengar ya? Bagaimana perjalanan ibu tersebut? Bagaimana dia menceritakan pengalaman dia? Tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu buat si Effendi Usman ini ya. Dia mengatakan kalau umat muslim itu sedikit-dikit ngatain kalau mereka tuh penghujat. Loh memang iya kalian penghujat. Kalian tuh nggak bisa menjual agama kalian tanpa menyerang iman umat muslim. Itu faktanya. Setiap kalian jualan agama kalian selalu menjelekkan agama Islam. Ini Polycardos ya, bukan semua Kristen. Karena saya dapati teman-teman Kristen saya di luar sana, ya mereka menginjili dengan cara-cara yang bagus. Bahkan si Ignatikus ya, ada salah satu teman kita yang sering ikut diskusi dulu. Ignatikus sekarang jadi misionaris, dikirim ke Kalimantan. Dia juga nggak jelek-jelekin agama Islam, padahal dulu kalau debat dia keras. Tapi dia bisa membedakan. Beda dengan para pecundang Polycardos ini. Mereka nggak bisa ya menjual agama mereka kalau nggak dibarengin dengan menjelekkan agama Islam. Ini Polycardos. Jadi stoplah menjual agama kalian dengan cara seperti itu. Fokus saja dengan produk kalian. Kenapa nggak pede? Kenapa harus jelekkan produk orang? Konyol sekali. Jadi kita akan tanggapi ibu ini. Di sini ibu ini ngomong apa? Teman-teman dapati nggak? Dia ini kan lahir Kristen ya. Kalau kita lihat wajahnya memang wajah Kristen sekali.
Entah kenapa ya, sekarang saya bisa lihat ini, wajah yang Islam, wajah Kristen sudah mulai bisa kita bedakan. Di sini kita bisa lihat ibu ini kalau dia itu terlahir Kristen, terus murtad ya, mualaf ya. Dia mualaf baru murtad lagi. Jadi dia mualaf tahun 2011 sampai 2012. Setahun. Dia pernah di Islam selama setahun. Dan yang membuat dia murtad adalah karena dia tidak tahan ujian. Dia tidak tahan cobaan. Dia bilang kenapa susah hidupnya, miskin gitu kan. Kerja setengah mati nggak kaya-kaya. Waduh. Suaminya luar biasa, tabah gitu kan. Udah susah ngajak sholat. Bagus. Ya, bagus. Jadi di sini kita bisa belajar, teman-teman bisa belajar ya, bahwa inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana. Ini yang membedakan kita. Kenapa? Umat Muslim itu tabah saat dapat cobaan. Dan orang-orang mualaf itu biasanya akan mengalami turbulence dalam hidupnya. Itu kita harus akui. Saat Anda memutuskan mualaf, akan ada cobaan. Akan ada cobaan. Termasuk saya. Termasuk saya. Saya mengalami cobaan. Walaupun di awal-awal cobaan saya bukan dalam bentuk materi. Di awal saya bukan cobaan materi. Cuman cobaan keluarga, teman. Tapi materi itu saat saya sudah menjadi mujahidin di ranah medsos ini. Mulai itu kan Polikarpus melaporkan saya. Mereka gunakan segala cara ya, keluarkan uang banyak untuk mencelakai saya. Mau nggak mau saya harus repot. Jakarta, Medan, bayar pengacara. Dan itu membuat saya keluar uang. Padahal pemasukan saya juga menurun setelah saya pindah ke Jakarta. Saya tinggalkan, bayangkan. Saya di Medan, usaha sudah enak-enak, udah settle, udah jalan sama teman-teman, terpaksa saya tinggalkan. Lantaran apa? Lantaran klien kami itu Kristen. 70% Kristen, 30% Buddha. Buddha Konghucu. Yang Islam 0. Dan saya sudah duluan bilang sama teman saya, kalau sampai perjuangan saya di medsos ini menjadi hambatan, saya keluar. Lantaran salah satu klien saya, itu ternyata penonton Paul Jang. Jadi salah satu klien kami penonton Paul Jang, dan dia sudah bocorkan, dia sudah ngomong kalau saya yang punya channel HMC. Ya udah saya mundur. Itu cobaan besar bagi saya. Bayangkan saya kehilangan usaha yang setiap bulan menyumbangkan angka pendapatan yang lumayan, di mana itulah yang menghandle pengeluaran saya. Tiba-tiba hilang. Itu cobaan. Kalau mau bilang berat gitu kan. Kalau saya seperti ibu ini ya saya akan murtad. Masalahnya saya sadar Allah sedang cuci. Allah sedang ganti. Ya. Jadi apa yang kita dapatkan dari yang mungkin cara-cara yang tidak sesuai secara Islam, itu ditukar sama Allah. Dibersihkan. Dan Allah sedang memberikan cobaan kepada kita untuk lihat apakah kita sanggup menghadapinya. Ibu ini baru kasih kesusahan sebentar, udah nyerah dia. Ya. Baru nggak sampai setahun, diberi kesusahan, langsung dia, aduh saya kembalilah kepada Kristen. Memalukan. Kalau kalian tanya sama saya bilang ibu ini memalukan. Nggak tahan ujian. Nggak tahan. Sebagai seorang muslim kita sadar, dunia ini tempat ujian teman-teman. Dunia ini hanya tempat kita diuji. Jadi susah, ya, senang, itu sementara, ngapain takut? Kita dikasih kekayaan pun, itu cobaan. Dikasih kesusahan, itu cobaan ya. Dikasih kekayaan, Allah ingin lihat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu hanya foya-foya? Kamu hanya egois? Hanya mentingkan diri sendiri? Atau kamu jadi sombong ya? Merasa saya kaya, merasa saya punya jabatan, saya tindas orang lain. Apakah kamu akan jadi pribadi seperti itu? Atau kamu setelah diberikan kekayaan, diberikan kemudahan di dunia, malah kamu rajin membantu orang. Kamu gunakan posisi kamu sebagai pejabat pemerintah untuk membela agama Allah. Ya. Gunakan kekayaan kamu untuk membantu saudara-saudara yang kekurangan. Apakah akan seperti itu? Itu Allah sedang ngetes kamu. Dan banyak ya, orang-orang kita lihat yang nggak lewat ujian itu. Saat dia hidupnya pas-pasan, orangnya baik, suka membantu, nggak sombong. Begitu kaya, jadi sombong.
Jadi lupa diri. Dan itu banyak. Dan saya yakin teman-teman juga kenal dan lihat orang-orang seperti itu dulu di lingkungan kalian. Itu kalau diberikan ujian kekayaan. Kalau diberikan ujian kesusahan, Allah juga lihat apakah dia akan mengeluh, apakah dia akan menyalahkan orang lain, atau dia akan mencari jalan pintas. Wah, saya susah hidupnya. Contoh Saifuddin ya, hidup susah. Di Islam nggak enak, hidup susah. Dari dulu gitu-gitu aja, nggak punya rumah. Udahlah murtad saja gitu. Tinggalkan Islam, jelekkan agama Islam. Jadilah pembenci Islam. Karena dengan menjadi penghujat Islam, dapat duit banyak. Apakah kamu akan memilih jalan seperti itu? Allah sedang lihat. Ya, sedang lihat apa yang akan kamu lakukan. Dan itu yang dilakukan ibu ini. Tinggalkan Islam demi dunia, demi hidup enak, demi supaya hidupnya tidak menderita lagi menurut dia. Sekarang saya tanya, menderita tidak menderita itu tergantung hati. Ada orang tinggal di rumah kontrakan, ya, rumah yang kecil. Bagi dia itu bukan penderitaan. Yang penting dia tinggal di situ dengan keluarga. Ada waktu untuk anak-anaknya. Dia udah bahagia. Ada orang udah dikasih rumah besar, dia merasa menderita. Karena menurut dia rumah dia ini kurang fasilitasnya. Nggak ada pemanas, ya, dapurnya kurang bagus, dan sebagainya. Jadi semuanya itu tergantung hati kita. Bersyukur atau tidak? Itulah kenapa ajaran Islam paling dasar adalah bersyukur. Islam itu paling penting adalah bersyukur, mengucap syukur. Dikasih rejeki 100.000 sehari, alhamdulillah. Dikasih 10 juta pun, alhamdulillah. Sama. Jadi jangan mengeluh. Dan berkat kesaksian ibu ini, kita melihat bahwa ternyata ibu ini memang tidak pantas ada di Islam. Ya. Tidak pantas orang seperti ini di Islam. Karena mengeluh saja. Karena mau gampangnya saja. Nggak mau berproses. Nggak tahan dicobai oleh Allah. Maunya hidup enak aja. Di Islam kita nggak bisa hidup enak seperti ini, kawan-kawan. Kalau mau cepat, pesugihan. Pesugihan. Sembah kepada setan. Cepat dikasih kekayaan. Lihat tuh orang-orang yang mau cari jalan instan. Pesugihan lah, pergi ke dukun lah, dan sebagainya. Silakan. Ya, dia tidak tahan hidup menderita, kan? Baguslah. Dan orang-orang seperti ini memang tidak pantas di Islam. Tidak pantas. Jadi terima kasih buat kesaksian ibu ini. Begitu juga dengan Polycarpus yang mengangkat video ibu ini. Di sini membuktikan ya, bahwa ibu ini tidak pantas di Islam. Di Islam itu kita harus siap diuji, apalagi yang mualaf. Kan sudah saya sampaikan, yang namanya mualaf akan mengalami turbulence, mengalami cobaan. Saya kalau mau cari gampang, jujur, ya, kembali Kristen. Itu paling gampang sekali. Bahkan saya ditawari sesuatu, teman-teman. Ya, saya ditawari oleh donatur Islamophobia, saya diajak jumpa, ya. Bahkan dibilangin kamu nggak cocok di Islam. Ngapain, Julius? Nggak cocok kamu. Kamu lihatlah cara hidup mereka. Nggak cocok sama kamu. Kamu cocoknya sama kami gitu. Bahkan channel saya ditawari. Ya. Udah, kamu balik ke Kristen, nanti kamu di belakang layar saja. Channel kamu kita bayar, nanti kamu ajari teman-teman yang lain buat channel. Kamu ajari. Ya, kita siapkan fasilitasnya semua. Kita akan bantuin kamu. Kamu mau usaha apa dibantuin. Sampai diiming-imingi seperti itu. Cuman saya ketawa saja gitu. Karena menurut saya yang namanya harta itu, aduh, sementara, teman-teman. Dunia ini sementara. Kita lihatlah, kita nonton diskusi debat ini. Udah berapa tahun, nggak terasa waktu berlalu. Sekejap mata waktu sudah berlalu. Begitu juga dengan masalah Anda. Ya, saya dikejar, saya diburu, ingin dicelakai oleh Polycarpus. Nggak terasa, udah setahun. Nggak terasa loh. Sudah setahun aja. Dan buktinya saya lewat. Gagal. Ya. Dan bahkan saya sudah berdoa sama saya bilang sama Allah gini, kalaupun saya harus celaka gara-gara Polycarpus, ya, saya terima. Karena saya yakin rencana Allah jauh lebih baik. Saya yakin apapun yang terjadi dalam hidup saya itu atas izin Allah. Kalaupun saya harus susah sekarang, ya, harus memulai dari nol lagi, bahkan harus capek-capek ya, jualan stick, ya, harus sablonin baju sendiri, harus kerjain semua sendiri, jemput barang sendiri, nggak masalah.
Nggak ada masalah. Inilah perjuangan hidup. Jadi saya nggak pernah harus mengandalkan orang lain, karena saya yakin Allah yang akan tolong saya. Mungkin Allah sudah sediakan yang terbaik buat ibu ini, tapi karena dia tidak tahan ujian, baru setahun saja, baru setahun hidup susah sudah mengeluh, sudah mau kembali ke keyakinan lamanya, yang mungkin menjanjikan sesuatu ya, karena dia bilang dengan kembali ke agama lamanya, dia langsung hidup enak. Ya, kita nggak tahu lah. Ya, mungkin maksud dari hidup enaknya setelah dia kembali ke agama lamanya, dia murtad, dia dibawa keliling kesaksian. Seperti ini kan, dibawa kesaksian, dapat persembahan kan gitu. Ada uangnya. Seperti yang kemarin dibilang Pinkan Mambo. Kenapa dia keluar dari Islam? Karena untuk bayar hutang. Dengan murtad dari Islam gampang dapat uangnya, gampang dapat kekayaan dan harta benda. Bisa jadi. Ya. Kalau saya mau gampang mungkin juga gitu kan. Apalagi dengan ya nama channel HMC sekarang yang cukup diperhitungkan gitu kan. Ya. Mungkin sekalian mereka bilang, nanti kalau kau masuk ke sebelah, ya kamu buka rahasia-rahasia teman-teman muslim, mujahidin muslim. Kita bayar sekian. Ya, karena kita pegang nih, mau rahasia Kores, mau rahasia Bang Handi ya, yang orang nggak tahu, rahasia siapapun saya pegang nih. Kan begitu. Jadi, aduh, kok harta jadikan acuan kebenaran? Konyol sekali. Kalau Anda jadikan harta benda, kekayaan dunia sebagai acuan. Memalukan. Ya, memalukan sekali. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan sedikit iklan ya, mohon perhatiannya. Bagi teman-teman yang suka menonton diskusi secara live, ya baik itu debat maupun diskusi ringan, dapat menonton di Pakar Debat Lintas Agama. Jadi channel Jadid HMC ini hanya channel reaksi, ya, hanya channel video pendek. Sedangkan untuk diskusi, mohon didukung Pakar Debat Lintas Agama ya. Ini kita buat memang khusus untuk live. Dan ini masih sangat kecil teman-teman. Ya, subscribe-nya juga masih sangat kecil, mohon dibantu ya. Baru 86. Mohon didukung supaya kita ya lumayan lah ada rezeki gitu kan. Bisa beli beras gitu. Bisa beli makan ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendukung tolong di-subscribe dan ditonton ya. Jangan hanya subscribe tapi tidak ditonton. Terus bagi teman-teman yang ingin membeli merchandise pendebat ya, di sini ada Al Ayubi, Bamtri, ya, ini ada yang Hamas, ya kucing, keren nih. Ini yang paling laku sekarang. Dan juga Bang Zuma tentunya. Ya. Terus kita juga ada hoodie HMC dengan logo HMC serta polo shirt HMC. Yang tertarik untuk membeli dapat mengunjungi toko kita di Tokopedia serta nomor WA yang tertera di bawah ya. Kalau mau pesan secara offline atau manual bisa lewat nomor WA yang ada di bawah. Jadi itu sih yang mau saya sampaikan dan sekaligus promosikan ya, dengan kalian membeli produk-produk kami, dengan menonton channel kami, ini sudah membantu perekonomian kami sehingga kami bisa terus ya bergerak, terus berjuang untuk melawan para polikardus-polikardus, penista dan penghujat agama ini ya, supaya kami bisa terus semangat. Ya, kami punya amunisi untuk bertempur melawan polikardus-polikardus ini. Karena yang namanya pertempuran itu juga membutuhkan amunisi. Ya, kami butuh amunisi, nggak bisa sekedar wah serang sana serang sini gitu kan. Ya, nggak bisa teman-teman. Apalagi kita tahu mereka ini kan juga ya punya inilah, punya segala cara licik untuk mencelakai kita, termasuk membuat kita nanti di penjara dan sebagainya ya. Jadi bagi teman-teman jangan lupa bantu kami supaya jadi anti badai. Karena kami sangat rentan nih untuk dipenjarakan sama polikardus. Mereka dikit-dikit lapor soalnya ya. Bahkan saya aja udah dilapor sampai mungkin tidak kurang 10 laporan untuk saya. Luar biasa polikardus ini. Dan bagi teman-teman yang mau membeli makanan atau mau nongkrong-nongkrong, jangan lupa juga ya, kita juga ada buka namanya Jestik Kayu Manis Timur. Di Google Map kalian tinggal search akan kelihatan. Ya, lokasinya di sini dekat SMA Negeri 31. Ya. Parkir di sini juga bisa, karena di sini nggak ada tempat parkirnya teman-teman. Yang ada tempat parkir motor, untuk mobil nggak bisa parkir.
Ya, untuk mobil nggak bisa parkir, jadi saya sarankan parkirlah di Alfamart, ya, Alfamidi, Indomaret, ataupun tempat yang lain. Biasanya orang di SMA negeri ini. Ya, tinggal jalan ke sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.